Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi mengolah keadaan kreatif batiniah dan mengembangkan bawah sadar. Dengan saya sebagai moderator Usman Hasanah NIM A1B12503 dan teman saya sebagai penyaji Tafia Ramadhani dengan NIM A1B1079. Dan saya Menda Siska Apriani dengan NIM A1B125074. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Amen. Ada dua, yaitu keadaan kreatif batiniah dan bawah sadar. Pertama, keadaan kreatif batiniah yaitu kondisi dalam diri yang memunculkan ide dan imajinasi. Artinya, dari dalam diri kita sendiri muncul ide dan bayangan tanpa dipaksa. Contoh, saat kita diminta untuk memerankan tokoh yang lagi bersedih, tentu kita akan langsung membayangkan gimana orang bersedih. Entah itu wajah atau tubuh yang bergerak seperti orang bersedih. Itulah yang disebut dengan kreatif. 2. Bawah sadar. Bawah sadar adalah bagian pikiran yang menyimpan pengalaman dan kebiasaan. Intinya, bawah sadar itu tempat menyimpan pengalaman dan perasaan kita yang nanti muncul sendiri di saat kita bermain drama. Contohnya, di saat kita bermain drama, bisa saja kita merasa sedih, tertawa. Itu karena pengalaman dan emosi yang tersimpan di bawah sadar itu muncul lagi. Kemudian ada ciri-ciri keadaan kreatif batiniah. 1. Pikiran rileks dan fokus. Rileks dan fokus yang dimaksud adalah kondisi yang tenang, tidak tegang sehingga mudah berkonsentrasi pada peran yang akan dimainkan. 2. Imajinasi aktif. Imajinasi aktif yang dimaksud itu adalah kemampuan di mana kita membayangkan situasi, tokoh, dan suasana itu benar-benar hidup meskipun tidak nyata. 3. Emosi peka, yaitu kemampuan merasakan dan memahami emosi lebih dalam dan cepat. 4. Respons spontan, yaitu kemampuan memberikan reaksi secara alami tanpa direncanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran bawah sadar. Peran bawah sadar ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, menyimpan pengalaman dan ingatan. Semua pengalaman baik disadari ataupun tidak disadari tersimpan di dalam bawah sadar. Hal ini yang nantinya bisa muncul kembali dalam bentuk ide maupun inspirasi. Yang kedua, mempengaruhi tindakan tanpa disadari. Banyak keputusan dan tindakan kita sebenarnya dipengaruhi oleh bawah sadar, seperti kebiasaan, reaksi, bahkan cara berpikir sering muncul otomatis tanpa kita sadari sepenuhnya. Yang ketiga, sumber ide kreatif. Ide kreatif sering muncul tiba-tiba, misalnya saat santai atau tidak sedang berpikir keras. Itu karena bawah sadar bekerja mengolah informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman menjadi sesuatu yang baru. Selanjutnya, cara mengolah kreativitas batiniah terbagi menjadi 5 cara. Yang pertama, relaksasi. Pikiran yang tenang membuat kita lebih mudah berpikir jernih. Relaksasi bisa dilakukan dengan menarik nafas dalam, meditasi ringan, atau sekedar istirahat sejenak. Yang kedua, fokus dan konsentrasi. Walaupun rileks, fokus tetap penting. Dengan fokus, ide bisa dikembangkan lebih dalam dan tidak mudah terpecah. Yang ketiga, latihan imajinasi. Imajinasi perlu dilatih, misalnya dengan membayangkan situasi, membuat cerita, atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Yang keempat, kepekaan emosi. Melatih diri untuk lebih peka terhadap perasaan sendiri dan orang lain, membantu memperkaya sudut pandang dalam berpikir kreatif. Yang kelima, spontanitas. Berani merespon secara spontan tanpa terlalu banyak berpikir bisa memunculkan ide yang lebih alami dan segar.
Selanjutnya, cara mengembangkan bawah sadar terbagi menjadi 5 cara. Yang pertama, pengulangan atau latihan rutin. Melakukan sesuatu secara berulang akan tertanam di bawah sadar dan menjadikan hal itu sebagai kebiasaan. Yang kedua, afirmasi positif. Memberikan sugesti positif pada diri sendiri dapat membentuk pola pikir yang lebih percaya diri dan terbuka. Yang ketiga, visualisasi. Membayangkan tujuan atau ide secara jelas, membantu bawah sadar merekam dan mewujudkannya dalam tindakan. Yang keempat, istirahat cukup. Saat istirahat, terutama tidur, otak mengolah informasi. Ini penting untuk memunculkan ide-ide baru. Yang terakhir, journaling atau menulis bebas. Menulis tanpa batas membantu mengeluarkan isi pikiran dan perasaan yang tersimpan di bawah sadar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mengolah kreativitas batiniah dan bawah sadar. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Ketika bawah sadar dilatih, misalnya lewat imajinasi, relaksasi, atau latihan peran, otak jadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Kita jadi tidak terpaku pada satu cara berpikir saja, lebih mudah menemukan ide unik, terutama dalam seni seperti drama dan menulis. Contohnya, seorang aktor bisa menciptakan gaya akting yang berbeda dari orang lain karena ia menggali emosi dari dalam dirinya. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah. Bawah sadar bekerja bahkan saat kita tidak sadar. Misalnya saat santai atau tidur. Kadang solusi muncul tiba-tiba tanpa dipikirkan terlalu keras. Ini karena otak tetap mengolah informasi di belakang layar. Contohnya, kamu bingung dengan suatu adegan drama, lalu saat sedang santai tiba-tiba dapat ide bagaimana memerankannya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita terbiasa mengenali dan mengekspresikan isi batin, kita jadi lebih yakin dengan kemampuan diri sendiri, tidak terlalu takut dinilai orang, dan lebih berani tampil di depan umum. Yang keempat, mempermudah ekspresi dalam seni dan kehidupan. Bawah sadar menyimpan emosi, pengalaman, dan imajinasi. Kalau ini dilatih, ekspresi jadi lebih alami atau tidak dibuat-buat, dan lebih mudah menyampaikan perasaan lewat akting, tulisan, atau komunikasi sehari-hari. Kesimpulannya, keadaan kreatif batiniah dan bawah sadar merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam proses kreativitas dengan latihan seperti relaksasi, imajinasi, dan afirmasi positif. Seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Sekian presentasi kami.